Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aliftiana, NIM 1221074 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fikih Ibadah yang berjudul Zakat. Yang pertama, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama ada hasil pertanian. Yang dimaksud dengan pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan, misalnya kurma dan anggur. Hasil pertanian, baik tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 141 yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman, dan bermacam-macam buahnya, yaitu zaitun dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya atau yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik dengan dikeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat tersebut di atas ada kalimat dan tunaikanlah haknya. Oleh para mufasir ditafsirkan dengan zakat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu milih yang buruk-buruk lalu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jenis-jenis harta berikutnya ada hewan ternak. Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian, tidak semua hewan ternak dapat dizakati. Para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada 3 jenis, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar yang artinya, tiada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar dari masa di dunia. Lalu ia menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang itu melakukan hal itu, ia kembali lagi melakukan, dan demikian terus-menerus hingga Allah selesai menghukum para manusia. Ketiga jenis hewan ternak tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, hewan tersebut dipelihara, kemudian memenuhi ketentuan jumlah nisabnya, memenuhi masa tahun dalam tangan pemiliknya. Hewan ternak, unta, sapi, kambing tersebut jinak, bukan liar. Adapun syarat wajib bagi pemilik hewan ternak tersebut adalah, yang pertama ada beragama Islam, merupakan pemilik sempurna, cukup sampai nisabnya, kemudian dimiliki sampai 1 tahun lamanya, dan yang terakhir tidak dipekerjakan. Artinya sapi atau kerbau yang digunakan
Untuk membajak sawah, untuk menarik gerobak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jenis harta berikutnya ada zakat emas dan perak. A. Pengertian dan landasan hukum. Emas dan perak adalah merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga dijadikan pula sebagian nilai tukar uang bagi segala sesuatu. Sementara syariat mengibaratkan emas dan perak sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang. Syariat juga telah mewajibkan kedua-duanya boleh digunakan dalam bentuk yang atau kepingan, bekas, bejana, cenderamata, ukiran, atau perhiasan. Zakat diwajibkan kepada pihak yang memiliki emas dan perak apabila sampai nisab dan telah cukup haul atau setahun. Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senisab dan telah cukup setahun dimiliki, maka wajiblah atasnya mengeluarkan zakat. Dan jika tidak sampai senisab, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat, kecuali jika emas yang tidak sampai senisab itu diperniagakan dan ada padanya yang menyampaikan nisabnya ataupun ada pada barang yang lain, maka wajiblah zakat padanya atas nama perniagaan barang yang lain dan wajib atasnya zakat atas nama perniagaan. B. Nisab emas dan ukuran zakatnya. Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senisab dan telah cukup setahun dimiliki, maka wajib atasnya mengeluarkan zakatnya. Apabila tidak sampai senisab, tidak wajib zakat kecuali jika emas yang tidak sampai senisab tersebut diperdagangkan dan ada perak yang menyampaikan nisabnya ataupun barang yang lain, maka wajiblah zakat atas nama perdagangan barang yang lain. C. Nisab perak dan ukuran zakatnya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tidak ada zakat dan perak hingga berjumlah 5 auqiyah. 1 auqiyah sama dengan 40 dirham. Sehingga kalau 5 auqiyah sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menetapkan nisab perak ini diriwayatkan oleh Bukhari bahwasanya Nabi SAW bersabda yang artinya tidak ada zakat perak yang kurang dari 5 auqiyah. D. Campuran emas dan perak. Hasbi al-Siddiq mengutip beberapa pendapat imam mazhab tentang emas perak yang digabung, yaitu yang pertama menurut Abu Hanifah dan Malik. Apabila digabungkan perak dan emas yang sampai senisab, yakni jumlah keduanya sampai senisab, maka wajiblah zakat terhadapnya. 2. Menurut Syafi'i, Abu Thawr, Daud, dan Ahmad, bahwasanya yang digabungkan emas dan perak dihitung sendiri-sendiri, tidak digabungkan salah satu dari keduanya dengan yang lain. Perhiasan emas dan perak. Para ulama berbeda pendapat tentang emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Secara umum, pendapat ulama tersebut dapat dibagi dua, yaitu pendapat yang mewajibkan dan pendapat yang tidak mewajibkan. Selanjutnya, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berikutnya ada zakat barang dagangan. A. Pengertian dan landasan hukum. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan bagi secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan, dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. B. Syarat-syarat wajib zakat perdagangan. Kata memperdagangkan mengandung dua unsur, yaitu tindakan dan niat.
tindakan adalah perbuatan penjual dan pembeli, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak ada, cukup salah satunya. Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri dengan niat apabila menguntungkan, nanti ia akan menjualnya, maka hal tersebut tidaklah termasuk barang dagangan. Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas, tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul atau masa setahun, sudah mencapai nisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. C. Cara membayar zakat harta perdagangan. Cara dengan menghitung nilai barang dagangan tersebut, yang menghitungnya adalah sang pemilik usaha jika ia memiliki keahlian dalam hal tersebut. Jika tidak, maka boleh dihitungkan oleh orang lain yang ahli. Perhitungannya dilakukan di akhir haul atau akhir tahun. D. Standar zakat harta perdagangan. Standar zakat ini biasanya berupa harta atau uang yang ada saat ini, juga mata uang, barang berharga, hutang, barang yang bisa diperjualbelikan atau persediaan, dan harta yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap. Jenis berikutnya ada zakat barang temuan dan hasil tambang. A. Pengertian dan landasan hukum. Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang atau ma'din dan barang temuan atau rikas atau harta simpanan atau kans. Jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan. Menurut Hanafiyah, bahwasanya barang tambang atau ma'din adalah barang temuan atau rikas itu sendiri, sedangkan menurut jumhur ulama keduanya berbeda. Rikas menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun, sedangkan ma'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi, dan sulfur. B. Nisab dan ukuran zakat. Barang temuan atau rikas dan barang tambang atau ma'din tidak disyaratkan mencapai haul, akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. Ukuran zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Namun mengenai nisabnya dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, pendapat yang lebih kuat dan didukung Yusuf Al-Qaradawi adalah bahwa rikas tetap harus memenuhi persyaratan nisab, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut, seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya. Nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian. Kategori yang kedua adalah zakat yang berdasarkan modal hasil didapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti persyaratan haul, yaitu berlaku 1 tahun. Jenis yang berikutnya ada zakat investasi. A. Pengertian dan landasan hukum. Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan. Hal ini dilakukan oleh suatu perusahaan jika ia memiliki surplus anggaran untuk membiayai kegiatan pokoknya. Tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan income ataupun dengan tujuan niaga. Investasi jangka panjang dapat berupa investasi surat-surat obligasi dan investasi real estate. Pada zaman modern sekarang, investasi merupakan sektor ekonomi yang amat vital. Yang dimaksud dengan zakat investasi adalah kekayaan yang tidak wajib atas materinya, tetapi hasil dari produknya. B. Nisab, waktu, dan cara mengeluarkan zakat investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham,
rental mobil, rumah kontrakan, dan investasi pada ternak atau tambak. Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu. Apabila bentuknya rumah kontrakan, maka yang dizakati adalah uang sewa kontrakannya. Dan apabila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya dikeluarkan zakatnya. Bila pabrik dan industri, maka zakatnya adalah nilai produknya. Bila saham, maka zakatnya adalah nilai pertambahannya atau keuntungannya. Pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun, tetapi berdasarkan pemasukan dari investasi yang dikeluarkan zakatnya. Harta investasi yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan dari investasi itu setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Ini adalah salah satu pendapat yang cocok diterapkan kepada mereka yang pemasukannya relatif kecil, sedangkan kehidupannya sangat tergantung pada investasi ini. Jadi, pengeluaran zakatnya bukan dari pemasukan kotor, tetapi setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dikeluarkan zakatnya adalah pemasukan kotornya. Pendapat ini agaknya lebih cocok bagi pemilik investasi yang besar dan mendatangkan keuntungan berlimpah sehingga pemiliknya hidup berkecukupan. Selanjutnya ada zakat profesi. Pengertian profesi dan landasan hukum. Zakat penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul di masa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan al-mal mustafad. Yang termasuk dalam kategori zakat al-mal mustafad adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji, pegawai atau swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas, baik yang berasal dari Al-Quran maupun hadis. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah menerapkan zakat profesi di masa beliau masih hidup, sementara sekian jenis profesi dan spesialis telah ada. Bahkan sampai sekian abad kemudian, umumnya para ulama pun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi di dalam kitab-kitab fikih dalam bab khusus. Oleh karena itu, apabila sekarang ini ada sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada zakat profesi di dalam syariat Islam, hal ini masih bisa diterima. Sebab dasar pengambilan hukumnya memang sudah tepat, yaitu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat. Yang pertama ada al-fuqara atau orang-orang fakir. Kata fuqara adalah bentuk jamak dari kata fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya. Yang kedua ada miskin. Pengertian miskin adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari apa yang dipunyai oleh orang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya bisa menutupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya. Yang ketiga ada al-amin. Al-amin adalah jamak dari kata amil. Imam Syafi'i mengatakan bahwa amilin adalah orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknya, yaitu para sa'i atau orang-orang yang datang ke daerah untuk memungut zakat. Yang keempat ada al-mu'alaf qulubuhum. Al-mu'alaf qulubuhum adalah mereka yang perlu dijinakan hatinya agar cenderung atau tetap beriman kepada Allah dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat, dan bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin. Menurut Sayyid Sabiq dan Yusuf Al-Qardawi, mereka membagi para mu'alaf itu menjadi dua golongan, yaitu orang muslim dan non-muslim. Yang kelima ada ar-riqab. Ar-riqab menurut golongan Syafi'i dan Hanafiyah adalah budak muqatab, yaitu budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya dengan membayar ganti rugi secara angsuran.
Adapun menurut jumhur ulama, yang dimaksud budak di sini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, meskipun mereka telah berusaha keras dan bekerja mati-matian. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberi zakat kepada mereka agar dapat memerdekakan dirinya. Yang keenam, ada al-gharimin. Al-gharimin adalah kata jamak dari al-gharim, yaitu orang yang berhutang yang tidak dapat melunasi hutangnya. Dilihat dari segi motivasinya, gharim menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad ada dua macam, yaitu berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat dan berhutang untuk kepentingan masyarakat atau maslahat umum. Jadi, gharim pada dasarnya adalah orang yang berhutang dalam hal yang tidak bersifat pemborosan. Kepala negara harus membayar hutangnya, yaitu diambil dari Baitul Mal. Baitul Mal kalau kita kondisikan dengan keadaan sekarang bisa berarti perbendaharaan negara atau lembaga keuangan negara. Selanjutnya ada fisabilillah. Fisabilillah dalam kitab Al-Bada'i diterangkan bahwa fisabilillah adalah semua pendekatan diri kepada Allah. Jadi masuk dalam pengertian ini adalah tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan kebaikan. Menurut Said Sabiq, sabilillah adalah jalan menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan. Ada 3 pandangan mengenai fisabilillah, yaitu 1. Mempunyai arti pertahanan dan keamanan Islam, 2. Mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam, yang terakhir mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum. Jalan menuju ridha Allah meliputi semuanya itu, baik meliputi kemaslahatan agama dan masyarakat, maupun menurut istilah Indonesia adalah meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Yang ke-8 ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu orang-orang bepergian atau musafir, untuk melakukan suatu hal yang baik atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia, Ibnu Sabil, diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan tersebut adalah melaksanakan ibadah haji atau orang yang berperang di jalan Allah yang kehabisan bekal. Untuk selanjutnya ada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah ada orang kafir. Hal ini disepakati oleh ahli fikih sebagaimana disebutkan dalam hadis, yang artinya zakat dipungut dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan salurkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Maksudnya di antara kaum muslimin dikecualikan dari orang-orang kafir adalah para mu'alaf untuk melunakkan hatinya. Akan tetapi sedekah sunnah boleh diberikan kepada orang-orang kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang tawan. Yang kedua, Bani Hashim atau keluarga Rasulullah. Nabi SAW dan kerabatnya, mereka adalah keluarga Ali radhiyallahu an, keluarga Ja'far radhiyallahu an, keluarga Uqail, keluarga Al-Abbas radhiyallahu an, dan keluarga Al-Harits. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sedekah atau zakat tidak patut bagi keluarga Muhammad, sebab zakat tidak lain adalah kotoran masyarakat. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada orang yang berfisik kuat dan mampu berpenghasilan cukup. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya sedekah atau zakat tidak halal bagi orang kaya atau orang yang memiliki kemampuan untuk mencari harta. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hak zakat untuk orang kaya dan tidak pula orang yang masih kuat bekerja. Hadis riwayat Al-Nasa'i. Yang selanjutnya, orang yang dinafkahi dan tercukupi nafkahnya. Para ahli fikih sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada ayah, ibu, kakek, neneknya terus ke atas. Juga anak-anak dan cucu-cucunya terus ke bawah, jika miskin masih di bawah tanggungan muzaki.
Namun Imam Malik mengecualikan kakek nenek dan cucu dengan memperbolehkan pemberian zakat kepada mereka karena mereka tidak wajib dinafkahi. Maka hal ini juga berlaku bagi budak hamba sahaya karena menjadi bagian dari tanggung jawab orang yang menafkahinya. Yang terakhir, orang kaya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya sedekah atau zakat tidak halal bagi orang kaya. Hadis riwayat Ahmad. Dijelaskan pula dalam hadis berikut, barang siapa meminta-minta sedangkan ia mempunyai kekayaan, maka seolah-olah ia memperbesar siksaan neraka atas dirinya. Yang mendengar bertanya, apakah yang diartikan kayu itu ya Rasulullah? Jawab beliau, orang kaya ialah orang yang cukup untuk makan tengah hari dan untuk makan malam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Yang terakhir ada hikmah zakat. Dalam ajaran Islam, tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Adapun yang dimaksud dengan hikmah zakat dalam hal ini adalah makna yang bersifat rohaniah dan filosofis yang mengandung manfaat. Sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh yang baik dan baik, maka ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara tematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan. Dengan mengetahui hikmah suatu keajaiban atau larangan, akan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Hikmah zakat ditunjukkan untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat atau muzaki dan penerima zakat atau mustahik. Dengan mengetahui hikmahnya, pihak muzaki akan merasakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan harta benda yang sangat dicintainya. Secara tidak langsung, seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatar belakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Hikmah zakat itu memberi keuntungan kepada semua pihak jika dilihat dari segi pengaruhnya, di mana bagi orang miskin, dengan dana zakat itu akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya akan berubah dari golongan pemberi zakat, dan bagi orang kaya sendiri akan memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah, dan juga memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaan melalui zakat. Dan tak kalah pentingnya adalah dapat mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Sekiranya seperti itu materi yang saya jelaskan. Untuk segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf, karena sesungguhnya kelebihan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.